Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur tani, dimanapun kalian berada. Baik petani pemula ataupun yang sudah suhu sekalipun. Kita di sini akan berbagi pengalaman pribadi. Dengan saya, Sarjana Pertanian Cabai. Kenapa saya kasih nama Sarjana Pertanian Cabai? Supaya benar-benar menjadi petani cabai yang sarjana. Di pagi hari ini cabai rawit, roket dan ribon tavi genap berumur 80 hari setelah tanam. Dan saya sedang melakukan aktivitas pupuk kocor untuk memaksimalkan pembuahan dan juga untuk pembesaran batang cabai. Dan ini racikan yang saya gunakan untuk kocor hari ini. Karate plus Boroni 3 kg dan juga NPK Grower 3 kg. Kita tambahkan asam humat setengah kilo untuk populasi tanaman 4000 batang. Oke, kita akan sepilkan tanaman saya. Silahkan untuk para petani untuk memberikan saran dan juga motivasi buat saya, karena saya masih minim pengalaman dan juga masih butuh panduan dari kalian. Dan untuk pengocoran hari ini masih sisa satu kocor, itu namanya apalah, kita istirahat dulu, mau bikin video dan juga udut dulu guys. Kemarin kita habis melakukan pemetikan timun. Kita akan sepilkan tanamannya 80 hari setelah tanam. Untuk 80 hari setelah tanam, pertumbuhannya batangnya udah besar dan juga tunas airnya juga udah besar. Nah, ini untuk penampakan buahnya sudah terlihat guys. Ya, tanaman saya ini tidak serempak pertumbuhannya. Ada yang udah bagus, ada yang masih kecil, dan juga ada yang pertumbuhannya setat. Ini untuk tanam kita serempak, tapi untuk pertumbuhannya kurang maksimal. Maklumlah, karena petani pemula bisa menanam kayak gini pun menurut saya sudah alhamdulillah. Ini penampakannya guys. Batangnya ya menurut saya sudah besar lah. Ini untuk jarak tanamnya kita menggunakan as 50 ke depan 50, dan untuk mulsa di tengah kita tanpa pelubangan. Tujuannya agar terlihat lebih rapi. Kita sepil buahnya terlebih dahulu. Ini yang varietas roket, buahnya sudah ada. Ini buah pertama. Ini tipenya tipe buah ori. Batangnya besar ya guys. Ini 80 hari batangnya sudah ibu jari, dan tunas airnya juga bagus menurut saya. Di lahan ini termasuk lahan yang multi cropping, karena 80 hari saya sudah mendapatkan pemasukan dari yang pertama sawi putih. Kita mendapatkan uang 2 juta rupiah dari sawi putih yang kita tumpang sarikan di pemetikan pertama. Terus panen kedua kita panen sawi hijau. Sawi hijaunya kita sudah panen 4 kali, karena sistemnya
begitu panen langsung kita tanam. Untuk sawi putihnya sudah mendapatkan uang kurang lebih 1 juta rupiah. Dan untuk mentimun, karena ini lahan multi cropping, jadi kita anggarkan setiap hari ada pemanenan. Untuk timunnya kita baru panen perdana, mendapatkan 9 kilo di harga 2000. Itu untuk timun kita tidak masukkan anggaran pemasukan, tapi untuk membeli rokok Surya 16 itu pun kita masih tombok guys. Seperti ini penampakan cabai rawit yang kita tanam di dataran tinggi. Kenapa saya bilang dataran tinggi? Karena di daerah saya ini termasuk dekat dengan wisata Dieng, dan MDPL di tempat saya 1300 MDPL. Saya menanam cabai rawit merah ini termasuk nekat, karena di tempat saya ini banyak yang bilang kalau menanam cabai rawit di dataran tinggi itu akan banyak kendala, susah matang, yang inilah yang itulah. Tapi saya tetap berikhtiar dan berusaha untuk membuktikan kepada petani di sini bahwa di dataran tinggi juga bisa untuk menanam cabai rawit merah dan sampai berhasil. Semoga teman-teman yang sudah suhu ataupun profesional dalam menanam cabai rawit sekiranya untuk komen di video saya ini untuk memberikan masukan bagi yang sudah berpengalaman menanam cabai rawit di dataran tinggi, untuk perawatannya seperti apa. Karena saya ini masih minim pengetahuan lah, saya nekat aja. Seperti ini penampakan usia 80 hari setelah tanam. Dan ini yang di bedengan paling bawah. Oh ya guys, di sini populasi tanaman kurang lebih 4000 batang. Karena saya menyemai sendiri 1 pak cabai rawit Ribbon Taffy dan juga 1 pak cabai rawit Roket. Kurang lebih perkiraan 4000 batang. Dan di lubang tanam rata-rata kita tanam 2 batang guys. Ini penampakannya. Ini 2 batang. Ini juga 2 batang. Dan juga ini 2 batang. Ini batangnya sudah karet guys. Nah, saya di sini akan menceritakan kendala saya di usia 80 hari setelah tanam. Untuk yang pertama saya terkendala, ada beberapa yang sudah terkena layu fusarium, ada juga busuk batang. Untuk hama kita ada juga ulet gerayak, kalau di sini itu yang masuk ke dalam buah dan juga merusak batang juga daun cabai. Dan juga serangan lalat buah sudah masuk di usia 80 hari setelah tanam. Silahkan untuk para suhu berbagi pengalamannya. Oke, kita akan melakukan kocor lagi karena aktivitas hari ini kita nanti akan percepat. Oke guys, selamat siang dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Kita akan update terus cabai rawit, Roket dan Ribbon Taffy. Untuk kualitas video YouTube ini ala kadarnya, karena saya males untuk ngedit ataupun untuk yang lain-lainnya, karena HP saya cuman HP Xiaomi kentang. Ini untuk kualitas videonya juga jelek guys, tapi nggak apa-apalah. Nanti kalau saya sudah sukses dalam bertani, saya akan membenahi satu persatu kualitas video saya. Baik guys, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.